Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian hidup di dunia jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah berikan ujian dalam hidup? Apakah Allah tak tahu bahwa kita orang yang beriman mendirikan solat beramal soleh? Allah tahu. Allah hanya ingin apakah kita layak disebut orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian yang diberikan oleh Allah, Allah tidak ingin membuat kita sengsara menderita, tapi dengan ujian itu Allah hanya ingin membuat kita hanya berharap kepada Allah. Gantungkan harapan hanya kepada Allah. Jangan gantungkan harapan kepada manusia. Hari ini bisa menjadi kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan gantungkan harapan kepada kuasa. Kekuasaan akan sirna. Jangan gantungkan harapan kepada benda, benda akan binasa. Gantungkanlah harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup, Allah ingin kita sanggup mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu itu dari Allah, datang dari Allah, akan pergi menghadap Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar di hadapan Allah diberikan balasan bighairi hisab, tak dapat dihisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira. Sungguh besar orang yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka hidup di dunia ini harus dengan rasa sabar, harus dengan ujian yang diberikan oleh Allah, membuat kita makin dekat kepada Allah, bukan membuat kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya sudah salat, saya sudah zakat, saya sudah puasa, saya sudah beramal soleh, kenapa saya sering diuji? Kenapa saya sering menderita? Ingat wahai saudaraku, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siap-siap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau diuji dengan sedih, dengan menangis, dengan sesuatu yang membuat engkau merasa jauh, merasa hidup ini tidak bermakna, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang cinta kepada engkau. Itu ada tetangga saya,
Ada tetangga saya yang jarang sholat, jarang bersedekah, jarang sekali melaksanakan puasa, jarang sekali beramal soleh. Tetapi kenapa rezekinya melimpah ruah? Kenapa rezekinya banyak? Kenapa kekuasaannya hebat? Kenapa keluarganya senang? Ingat saudaraku, itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yukhadi'un Allah, mereka merasa sedang menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami ulul mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, kami berikan kepada mereka umur yang panjang, rezeki yang banyak, harta yang banyak, anak istri, hidup yang tenang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Maka orang ketika diuji dengan kenikmatan, dia lupa beribadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan istidraj. Allah sedang permainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Berhusnuzanlah kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang diberikan oleh Allah, rasa sedih yang diberikan oleh Allah, rasa takut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji keimanan kita. Allah ingin membuat kita tegar, Allah ingin membuat kita berharap hanya kepada Dia, gantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap senantiasa meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ujian iman, adalah ujian kesabaran. Apakah kita masih berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah maha cemburu. Allah tidak ingin kita bergantung kepada selain Dia. Allah hanya ingin kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastaquha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, risau, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kakinya, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah ingin menghapuskan kita dari segala dosa-dosa, maka kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini ada senang, hidup ini ada sedih, ada tawa, ada menangis, ada canda, ada senda gurau. Maka itu semua adalah hidup yang harus kita jalani dalam kehidupan di dunia ini. Yang terpenting bagi kita adalah ketika diuji oleh Allah, maka kita harus bersabar. Dengan ujian itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah persiapkan engkau surga yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, kata Allah, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Itulah nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al jannatu uiddat lil muttaqin, surganya Allah hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dalam hidup ini merupakan satu jalan untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu luar biasa, tidak akan diberikan kepada orang yang biasa-biasa. Surga itu Masya Allah, tabarakallah, nikmat yang sangat luar biasa akan kita dapatkan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi, ridhamu yang ku cari ya Allah, engkau yang ku maksud ya Allah. Wa ridhaka matlubi, hanya ridho Allah lah yang kita cari dalam hidup di dunia ini. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka segala apa yang kita inginkan akan diberikan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian hidup kita jalani dengan kesabaran. Ujian hidup tidak membuat kita lemah berhenti berusaha. Ujian hidup tidak membuat kita serasa tidak berguna lagi hidup di dunia ini. Tidak. Ujian hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingin menempatkan kita di tempat yang terpuji, yang belum pernah diberikan kepada manusia yang manapun. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita?
Kenapa Allah berikan ujian kepada kita? Wahai saudaraku, kalau engkau bertanya demikian, kenapa Allah mengujimu? Karena Allah percaya denganmu. Allah percaya engkau sanggup melewatinya. Allah percaya kepada engkau, hanya engkau manusia yang sanggup menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian itu diberikan kepadamu, tidak diberikan kepada orang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya. Kenapa Allah mengujimu? Allah tahu engkau sanggup menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian yang diberikan oleh Allah di dunia ini, ujian iman, ujian anak, ujian harta, ujian pangkat, ujian kemewahan di dunia, tidak membuat kita lalai, tidak membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian yang diberikan oleh Allah, semakin meningkat amal soleh, amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah diberikan ujian, bersyukurlah. Maka orang yang sudah didatangkan ujian dari Allah, bersabarlah, karena itu semua adalah ujian cinta. Allah sedang mencintaimu, Allah sedang jatuh cinta kepada hamba-hambanya. Maka hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya berharap kepada Allah. Jangan menangis, jangan bersedih, jangan berputus asa. Menangis tidak apa-apa, tapi menangis yang terlalu berlarut-larut karena ujian Allah, itulah yang membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mesti meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan amal soleh itulah yang akan membuat kita tegar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang masih beriman, beramal soleh, masih berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Maka dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita terlalu berlarut-larut menangis sedih dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Maka sesungguhnya itu adalah sarana untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pertanda manusia itu sudah disiapkan surga yang begitu indah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka khutbah yang singkat ini, maka ketika ujian itu datang, ingatlah bahwa Allah sudah menyiapkan engkau jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدر الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة